Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kedatangan bala bantuan yang mendadak. Di dalam hutan lebat, Xiao Yan mengatupkan giginya dan menatap tajam ke arah Yun Yun di langit. Dia tahu bahwa pada saat yang terakhir muncul, posisinya kemungkinan besar akan terungkap sepenuhnya. Hanya saja dia tidak tahu apakah wanita yang pernah memiliki keterikatan dengannya ini akan. Di langit, Yun Yun, yang matanya tertutup, perlahan membukanya. Dia perlahan mengangkat jarinya yang halus yang sedang meronta dan sedikit gemetar, dan menunjuk ke arah Xiao Yan. Saat jarinya menunjuk ke tempat itu, cahaya putih samar tiba-tiba muncul dari dalam kegelapan. Meskipun cahaya putih tidak terlalu kuat, tidak diragukan lagi itu adalah lampu terang yang memimpin jalan dalam kegelapan total ini. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat cahaya putih samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya, hati Xiao Yan seperti rumah es. Dia tertawa pelan dan mengangkat kepalanya. Tatapan dinginnya menyaksikan orang dengan keanggunan tak tertandingi di langit sebelum membalikkan tubuhnya dan berlari. Di langit, Yun Yun juga meminjam cahaya putih yang lemah untuk melihat dengan jelas pandangan yang sangat dingin sehingga tidak ada emosi. Dia merasakan sakit yang menjepit di hatinya saat wajahnya yang cantik semakin pucat. Mengejar! Melihat cahaya putih samar yang muncul dari kegelapan, kegembiraan muncul di wajah ketiga tetua. Mereka menjerit keras dan angin kencang bertiup di langit. Puluhan bayangan besar mengejar cahaya putih redup di dalam hutan, siap untuk dibantai. Tubuh Yun Yun tergantung di udara. Dia menatap unit terbang yang mengejar dengan cepat ke cahaya putih di dalam hutan. Tangannya perlahan menegang, jari-jarinya yang panjang menusuk jauh ke telapak tangannya. Beberapa darah merah mengalir di sepanjang jari-jarinya dan menetes ke bawah. Maafkan saya. Dia menertawakan dirinya sendiri di langit malam, dengan jelas mengetahui bahwa dengan menunjuk dengan jarinya sebelumnya, dia benar-benar telah membunuh perasaan Xiao Yan terhadapnya. Namun, bahkan jika dia sangat tidak mau melakukan ini, posisinya sebagai pemimpin sekte mengingatkannya akan tugasnya setiap saat. Terlepas dari waktu, manfaat sekte adalah yang paling penting. Dia yang dibesarkan di Mystic Cloud Sekte sejak usia muda telah menanamkan pikiran ini ke dalam dirinya selama bertahun-tahun. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin berubah. Ekspresi Xiao Yan berwarna hijau saat dia melirik cahaya putih yang dipancarkan secara tak terkendali dari dalam tubuhnya. Suara angin yang menekan di langit yang dengan cepat ditransmisikan menyebabkan sudut mulutnya berkedut. Bahunya sedikit gemetar dan Purple Cloud Wings tiba-tiba meledak. Dengan menekan kakinya ke cabang pohon, tubuhnya terangkat ke udara. Setelah itu, jari kakinya menempel di lautan pepohonan dan tubuhnya berubah menjadi cahaya putih yang dengan cepat melewatinya, seolah-olah dia sedang mengejar bintang dan bulan. Dia tidak menggunakan sayap awan ungu di masa lalu karena dia takut tubuhnya akan ditemukan. Namun, posisinya saat ini benar-benar terekspos. Tidak ada gunanya baginya untuk terus bersembunyi. Meskipun dia sudah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, 3 kekuatan penekan yang kuat di belakangnya tidak melemah sedikit pun. Sebaliknya, itu menunjukkan kecenderungan menjadi lebih kuat. Sayap awan ungu mungkin bisa memberi Xiao Yan kemampuan untuk terbang, tetapi kecepatannya pada akhirnya lebih rendah dibandingkan dengan sepasang sayap Douqi sejati. Xiao Yan, anak kecil. Malam ini adalah saat kamu mati. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri setelah membunuh murid Mystic Cloud Sekte saya. Teriakan gelap dan dingin yang berisi niat membunuh menerobos udara tidak jauh di belakangnya dan bergema di seluruh hutan pegunungan. Xiao Yan bahkan tidak memperhatikan sedikit pun tangisan yang telah dikirim dari belakang. Dia dengan cepat mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya,
dan tubuhnya seperti bintang jatuh di langit malam saat dia terbang melewati lautan pohon dengan cara seperti kilat. Karena tekanan angin yang diciptakan oleh kecepatan tinggi, ia meninggalkan jejak yang panjang di atas lautan pepohonan. Cobalah yang terbaik untuk bertahan. Jejak energi di tubuh Anda telah dibujuk oleh Yun Yun. Beri aku sedikit waktu dan aku akan bisa menekannya. Suara Yao Lao terdengar dari dalam hati Xiao Yan sementara yang terakhir fokus sepenuhnya untuk melarikan diri. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya sedikit. Sudut matanya mengarah ke tiga cahaya yang mengalir di belakangnya yang semakin dekat dan tidak bisa menahan kedutan. Xiao Yan menggertakkan giginya dengan keras. Kristal Do di dalam pusaran di tubuhnya, yang memancarkan cahaya terang, sedikit bergetar. Gelombang energi cair murni mengalir keluar dari dalamnya sebelum bergerak di sepanjang pembuluh darah dan beredar dengan cepat. Mereka akhirnya dituangkan ke dalam sepasang sayap awan ungu di punggungnya. Setelah menerima sejumlah besar energi sebagai bahan bakar, cahaya ungu samar mulai secara bertahap muncul dari sepasang sayap awan ungu. Beberapa garis aneh juga muncul di sayap. Saat mereka mengepak, sebenarnya ada suara angin dan kilat samar yang tampak agak menakutkan. Setelah perubahan aneh ini muncul di sayap awan ungu, kecepatannya juga tiba-tiba melonjak pesat. Itu benar-benar dapat meningkatkan jarak antara Xiao Yan dan tiga sesepuh Misty Cloud di belakang sedikit dalam waktu singkat. Apa? Kecepatan orang ini benar-benar meningkat begitu banyak. Di belakang Xiao Yan, Tetua Sekte Misty Cloud melihat kecepatan mantan tiba-tiba meningkat. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara tanpa sadar. Apalagi cahaya putih yang dipancarkan dari tubuhnya juga semakin lemah. Sepertinya dia menekan riak energi itu. Yun Ke, Yun Zong, jangan menahan apapun. Jika kita membiarkan dia lepas dari tangan kita sekali lagi, hak apa yang kita miliki untuk menjadi sesepuh? Orang tua itu, yang tertua di antara mereka, memiliki ekspresi sedingin es saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Iya. Mendengar ini, dua orang lainnya menjawab serempak. Saat suara mereka jatuh, tiga kekuatan kuat melonjak keluar dari masing-masing tubuh mereka. Segera, sayap Do Qi yang awalnya panjangnya sekitar 5 kaki tiba-tiba mengembang sampai panjangnya lebih dari 10 kaki. Sayap mengepak dalam kesatuan dan gemuruh bergema di udara. Segera, ketiga sosok itu dengan aneh menghilang dari tempat mereka berada seolah-olah mereka telah berteleportasi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sebenarnya sudah berjarak puluhan meter. Ini buruk. Suara angin deras yang menusuk telinga yang telah dikirim dari belakangnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Sudut matanya buru-buru kembali untuk melihatnya. Dia terkejut saat menyadari bahwa tiga sosok seperti hantu sebenarnya bahkan tidak berjarak 20 meter darinya. Beberapa metode melarikan diri melintas di hatinya dengan cara seperti kilat, tapi Xiao Yan akhirnya menolak semuanya. Sesaat kemudian, dia dengan keras mengatupkan giginya dan melangkah dengan keras ke lautan pohon. Dengan segera, tubuhnya langsung mendarat di dalam hutan. Put, put. Cabang yang lebat menghantam wajahnya, menyebabkan Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dingin. Namun, ketika kakinya menyentuh tanah, matanya tiba-tiba menyusut. Dari persepsinya, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada lusinan kis yang tidak jelas di dalam area hutan tempat dia mendarat. Apakah saya telah jatuh pada skema pihak lain? Pikiran mengejutkan melintas di dalam hatinya. Tiba-tiba, bayangan menerkam dari samping sebelum tubuh dengan cepat bersandar di dekat Xiao Yan. Satu tangan menutupi mulut Xiao Yan. Xiao Yan Didi, ini aku. Jangan panik. Sama seperti Do Qi dalam tubuh Xiao Yan hendak memuntahkan dan mengguncang orang yang telah bersarang di dekatnya, suara lembut yang mati rasa bisa terdengar. Tel, Didi artinya adik laki-laki, tidak ada hubungannya dengan darah dalam hal ini, hanya berupa alamat.
ketika dia mendengar suara yang akrab ini, Dou Qi di tubuh Xiao Yan yang akan meledak tiba-tiba menjadi tumpul. Dia menundukkan kepalanya dan meminjam cahaya putih lemah yang dipancarkan dari dalam tubuhnya untuk melihat wajah yang sangat indah yang mengandung beberapa kekhawatiran. Ya Fei Jie? Wajah yang akrab membuat Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega. Dia berkata dengan suara terkejut tapi lembut, "Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi!" T.O. Jie, kakak perempuan, tidak berhubungan darah dalam hal ini, hanya sebentuk alamat. Mendiamkan. Jangan khawatir, ketiga sesepuh dari Mystic Cloud Sector untuk sementara ditahan oleh Hai Tua. Ini adalah peta pegunungan Magi Chalbis. Anda dapat menggunakannya untuk membantu Anda meninggalkan Kekaisaran Magia. Cepat pergi. Berjalanlah ke arah selatan tempat ini. Selama Anda keluar dari hutan dan menyelinap ke kota, Mystic Cloud Sector akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk mencoba menangkap Anda. Ya Fei dengan cepat mengeluarkan peta dari dalam cincin penyimpanannya, menekannya ke tangan Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara tergesa-gesa. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang tertutup oleh pepohonan lebat. Memang ada banyak riak energi ganas yang dipancarkan dari langit malam di sana. Kalian semua, Xiao Yan memegang peta itu erat-erat dan menatap wajah cantik yang ditutupi dengan kecemasan. Dia tiba-tiba merasa tenggorokannya tersumbat. Setelah dia mengumumkan perang dengan Mystic Cloud Sect, makhluk yang sangat besar ini, hanya Ya Fei dan Old Hai yang mengulurkan tangan bantuan mereka ke arahnya. Dia jelas tahu bahwa tindakan klan primer ini akan membawa banyak masalah bagi mereka. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Mystic Cloud Sector adalah faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jia Ma. Ya Fei Jie, aku, Xiao Yan, bukanlah makhluk buas yang tidak tahu bagaimana membalas budi yang diberikan. Aku, Xiao Yan, tidak akan melupakan kebaikan yang kau dan Hai Tua berikan sampai aku mati. Jika Xiao Yan ini kembali ke Kekaisaran Magia di masa depan, saya pasti akan membalas kebaikan ini 100 kali lipat. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Keke, Jie percaya bahwa Anda akan menjadi orang yang benar-benar kuat saat kita bertemu lagi. Ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan 3 tahun lalu. Ya Fei tersenyum saat dia berbicara. Tangannya yang halus menyentuh wajah lembut dan tampan dari pemuda itu, yang ditutupi oleh rasa dingin yang menusuk. Baiklah, cepat pergi. Unit terbang dari Mystic Cloud Sect akan segera bergegas. Apalagi Yun Yun akan segera tiba. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia menurunkannya dan menatap wajah yang mempesona itu. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan dengan kasar memeluknya. Wajahnya menjulur ke rambut panjang lembutnya dan menghirup aroma menyegarkan dari rambutnya. Dia dengan lembut berkata, Ya Fei Jie, saat kita bertemu lagi, aku pasti tidak akan menolak permintaanmu selama aku, Xiao Yan, bisa mencapainya. Ya Fei awalnya terkejut ketika dia tiba-tiba dipeluk dengan kasar oleh Xiao Yan. Kemerahan cerah dan memabukkan segera muncul di wajahnya yang mempesona. Setelah dia mendengar kata-kata Xiao Yan, kilatan menggoda melintas di matanya yang seperti bunga persik. Dia berkata dengan suara lembut, "Anak kecil, ini adalah sesuatu yang kamu katakan. Orang hebat tidak bisa menolak janjinya. Selama aku bisa mencapainya, aku, Xiao Yan, tidak akan menolaknya, bahkan jika kamu ingin menjadi seorang ratu." Xiao Yan melepaskan pinggang sempit yang begitu lembut sehingga tampak tanpa tulang sebelum tertawa dengan berani. Jie tidak tertarik menjadi seorang ratu. Ya Fei menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia segera teringat bahwa mereka terdesak waktu dan buru-buru menegurnya dengan menepuk kepala Xiao Yan dan mendesak, "Cepat pergi. Ya Fei Jie, selamat tinggal. Bantu aku memberitahu Hai Tua bahwa aku, Xiao Yan, tidak akan pernah melupakan bantuannya hari ini sampai aku mati."
Xiao Yan mengangguk dengan berat. Dia berhenti menunda-nunda, menangkupkan tangannya ke arah Ya Fei, dan segera berbalik. Tubuhnya menyerbu ke dalam kegelapan hutan hitam dengan cara seperti kilat. Ya Fei berdiri di tempat semula dan menyaksikan bagian belakang sosok yang telah memudar ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan linglung dan berkata dengan lembut, "Anak kecil. Jie menunggu Anda kembali. 3 tahun lalu, saya tahu bahwa kerajaan Jia Ma kecil ini tidak akan bisa menahan Anda. Dengan bakat Anda, benua yang luas adalah satu-satunya panggung di mana Anda dapat menunjukkan kekuatan sejati Anda. Jie akan menunggu kedatanganmu kembali. Ketika saatnya tiba, saya percaya bahkan Mystic Cloud Sect hanya bisa bersembunyi dan gemetar di bawah kaki Anda. Unit terbang, pergi dan tangkap Xiao Yan." Teriakan marah tiba-tiba terdengar di langit. Saat teriakan itu terdengar, puluhan magical beast yang terbang di langit malam segera memutar di sekitar medan pertempuran di langit, dan menerkam menuju cahaya putih yang semakin lemah di dalam hutan. Di dalam hutan, Ya Fei mengangkat kepalanya dan dengan dingin menyaksikan binatang buas besar yang terbang di atas. Dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Pengawal bayangan, dengarkan. Hancurkan mereka!" Suara Ya Fei baru saja jatuh ketika puluhan bayangan dari kegelapan hutan di sekitarnya tiba-tiba keluar. Douki mereka melonjak segera dan hampir mengusir semua kegelapan di bagian hutan ini. Ketika dia mendengar gelombang suara kerusuhan yang dikirim dari jauh di belakangnya, Xiao Yan mengencangkan tinjunya. Dia meletakkan peta itu ke dalam cincin penyimpanannya. Cahaya putih yang saat ini dipancarkan dari dalam tubuhnya telah benar-benar menghilang di bawah tekanan Yao Lao. Tatapan Xiao Yan dengan cepat menyapu ke segala arah. Begitu dia mendapatkan kembali posisinya, jari kakinya menekan dengan lembut ke tanah dan tubuhnya melesat ke depan secara eksplosif, seperti anak panah yang telah meninggalkan tali busur. Shi. Sosok yang bergegas itu melesat ke depan hampir sejauh 100 meter dengan cara seperti kilat. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Yan berubah tiba-tiba. Kakinya tertambat di dahan pohon dan tubuhnya tegak saat jatuh ke depan. Dia segera berbelok 360 derajat. Dia memutar tubuhnya dan terus mendarat di dahan pohon. Xiao Yan berdiri di dahan pohon dan menatap tepi hutan tidak jauh dengan mata sedingin es. Di tempat itu, jubah putih bulan berkibar dengan lembut. Wajah cantik yang bisa disebut elegan tak tertandingi sedang menunggu. Tatapan Xiao Yan terasa dingin saat menyapu wajah. Dia tiba-tiba mengencangkan tinjunya. Orang terakhir yang muncul untuk menghentikannya ternyata adalah Yun Yun. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.